Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Jemaat mula-mula bongkar tipuan konsili. Jemaat mula-mula membongkar tipuan konsili. Pengantarnya begini saudara. Konsili itu adalah tipuan dari Tritunggal, ya. Konsili nggak tahu dah yang pertama di mana, nggak tahu ya. Pokoknya yang paling ngetop itu konsili 325 Nisea. Sehingga ada mu'alaf wedok wong nanggulan ya, sentolo ngalor itu sampai koar-koar. Yesus itu diangkat jadi Tuhan di konsili 325. Mu'alaf wedok wong nanggulan sentolo ngalor ya. Ya, sampai begitu ya saudara-saudara ya. Jadi konsili ini memang tipuannya Tritunggal. Tritunggal ingin memasukkan kitab-kitab lain. Fakta membuktikan semua yang koar-koar konsili Allahnya pasti Tritunggal. Saya ulang, cek baik-baik. Semua yang koar-koar ada konsili inilah ya. Ujung-ujungnya pasti Tritunggal. Alkitab yang pure, yang asli tidak ada Tritunggal. Lalu mereka coba itu ya menyelipkan kitab-kitab lain. Mari kita lihat sejarah ya. Sejarah ini bukan ngarang tapi tertulis di Alkitab ya. Jemaat mula-mula membongkar tipuan konsili. Sebenarnya kalau di Alkitab tulisannya jemaat pertama ya. Cara hidup jemaat yang pertama, tapi kadang-kadang lebih populer jemaat mula-mula gitu ya. Ya nggak apa-apa. Saya memakai istilah jemaat mula-mula saja supaya kan udah populer di kekristenan. Kisah pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maksudnya makannya bareng-bareng rame-rame ya. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Ayat 47, mereka disukai semua orang, Tuhan yang menambah jumlah mereka, orang-orang yang diselamatkan. Jadi jemaat pertama atau jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini masih berlangsung ketika rasul masih hidup. Jadi begini. Misalnya Petrus di Yerusalem, ya toh, jemaat mula-mula. Ya sudah, mereka pengajarannya Rasul Petrus. Kira-kira jemaatnya Petrus Yerusalem sudah tahu belum bahwa ada Yohanes, ada Paulus di Korintus misalnya? Atau di Efesus? Nggak tahu. Mereka taunya pengajaran rasul-rasul ya, pengajarannya Petrus doang. Ya. Mungkin ya yang di sekitar Yerusalem situ, Petrus, mungkin Matius, kalau Matius di Yerusalem mungkin kitab Matius sudah mulai dibaca di jemaatnya yang dibentuk Petrus misalnya. Ya. Jadi dari sini sudah ketahuan bahwa mereka itu gereja mula-mula atau jemaat mula-mula, jemaat pertama itu bertekun pengajaran rasul-rasul. Belum dikumpulkan jadi Alkitab. Masih pengajarannya Petrus, nanti di sebelah sana ada pengajarannya Paulus, mungkin di Efesus. Lalu di sebelah sana ada pengajarannya Yohanes, ya toh. Di sebelah sana makanya Yohanes itu ada berapa? 7 jemaat yang dibentuk oleh Yohanes, ya toh. Ya, Smyrna, Pergamus, Philadelphia itu yang bentukannya Yohanes toh. Yohanes setidak-tidaknya 7 jemaat itu yang dibentuk oleh Yohanes. Lokasinya ya ada di Philadelphia, Smyrna, Laodikia, itu daerah-daerah situ. Apakah jemaatnya Petrus sudah ngerti jemaatnya Yohanes? Kemungkinan besar belum, dan memang belum. Karena era waktu itu terpisah jarak dan waktu sulit sekali. Jadi ya jemaatnya Yohanes ya belajar dengan firman-firman yang ditulis, diizinkan Allah ditulis oleh Yohanes. Ya, Yohanes, kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, terakhir kitab Wahyu. Kitab Wahyu tentu saja sampai mati. Biasanya para rasul ini menulis kitab sampai mati. Lalu semua rasul ini punya murid toh biasanya, punya murid nanti dilanjutkan ke murid. Nah, jadi ini
Menurut penelitian, kitab terakhir yang ditulis itu di bawah tahun 80 Masehi. Artinya Yesus naik ke surga kan tahun 33 plus sedikit lah. Ya, 33, 34. Lalu di bawah tahun 80 itu semua sudah selesai nulis kitab, udah pada mati. Ya toh? Nah, barulah setelah pada mati jemaat kan berkembang. Yang muridnya Petrus ya kan dapat bukunya Petrus tuh ya toh, dapat kitabnya yang Petrus dipegang. Nanti penggantinya Yohanes ya toh, muridnya Yohanes pegang Yohanes, lalu mereka makin berkembang saling tuker-tukeran. Waktu itu belum ada fotokopi ya. Lalu kurang lebih di abad kedua sudah ngumpul. Lalu ada peran superhero nggak? Ada pendeta superhero, itu gereja superhero, sini ngumpulin kagak ada. Mereka dengan sendirinya. Lalu muncullah konsili. Konsili ini ingin menyusupkan kitab-kitab lain yang di luar mainstream. Misalnya kitab Barnabas. Barnabas juga iseng-iseng nulis surat. Barnabas misalnya siapa lagi ya, Bartolomeus iseng-iseng nulis surat ya. Lalu dikumpulin oleh mereka-mereka yang ingin menyusupkan di samping kitab mainstream itu ya. Kalau mainstream nggak ada yang bertentangan. Lalu disusupkanlah namanya kitab-kitab lain yang sering disebut menjadi deuterokanonika. Bahkan kitab-kitab perjanjian lama pun disusupkan lagi, disusupi lagi. Ya, tetapi yang utama, yang mainstream adalah Alkitab yang sekarang diterjemahkan oleh LAI yang kita pegang ini, yang kita jadikan ini ya. Sekarang dibongkar, konsili itu cuman akal-akalannya Tritunggal. Catat baik-baik, semua pendukung konsili pasti Tritunggal. Ya, kalau kami, apa yang tertulis di Alkitab? Ya, Alkitab jelas kok. Perjanjian lama saja, Yesus ingin membaca Alkitab, Lukas 4 ayat 16. Tapi dikasih kitab Yesaya. Artinya Alkitab itu kumpulan banyak kitab. Masih terpisah-pisah, belum dijadiin satu. Itu zaman Yesus. Sudah ada baca tulis waktu itu. Mungkin fotokopi belum ada. Penjilitan buku mungkin sudah bisa, tapi pakai tali atau pakai apa begitu. Ya, sehingga ada kitab Yesaya. Nanti ada lagi, pasti lembarannya tebel dong, karena mungkin pakai kulit binatang atau pakai. Jadi satu kitab kita bisa bayangkan. Kitab Yesaya saja, berapa pasal tuh Yesaya itu? Pasti tebel itu. Tidak mungkin digabung Yesaya. Nah, setelah era maju, kertas kan tipis. Lalu Alkitab cuman tebelnya segini. Makin maju lagi, Alkitab cuman segini pakai USB. Bahkan makin maju lagi, Alkitab sudah masuk di dalam Android. Anda nggak usah capek-capek. Ya. Tetapi yang semua dijaga firman-Nya ini oleh Allah dijaga adalah yang mainstream. Konsili adalah berusaha menyusupkan yang namanya kitab-kitab liar. Ya, bukan mainstream. Kalau Anda baca kitab-kitab itu nyimpang semua. Makanya ada penyembahan Maria. Ada doa yang pakai tasbih. Itu ada di kitab-kitab yang menyimpang itu. Ada Tritunggal, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, itu Allah tiga manifestasi gitu. Itu semua ada di mana? Ada di kitab-kitab yang kitab abal-abal itu, ya, yang ditolak oleh mainstream gitu. Lalu mereka mencoba ya, jahat sekali ya. Mereka yang memunculkan konsili ini jahat sekali ya. Ya, semua pendukung konsili ujung-ujungnya Allah itu tiga tapi satu tapi tiga, demi nama Bapa. Ada begini ini kan, ini dari mana? Alkitab nggak ada. Bagaimana mereka bisa menyelewengkan? Rasul-rasul aja nggak ada yang doa Bapa kami. Kok sekarang ada? Sejak abad ketiga? Bagaimana mungkin? Karena mereka selewengkan. Tokoh-tokohnya ya Anus Tertulli, Martin Luther, nanti John Calvin gitu. Ya. Itu ya. Sampai abad ke-14 terakhir itu disempurnakan oleh John Calvin. Wah, ini Calvinis banget, ini Tritunggal banget sampai hari ini. Lalu muncul nih yang ngomong nih, entah berantah, ya mengobrak-abrik itu doktrin Tritunggal. Kembali ke mainstream, kembali ke Alkitab, ternyata benar semua. Alkitabnya benar semua. Ini orang pendeta entah berantah Henry Tandianta ini bongkar semua, termasuk konsili pun dibongkar. Konsili ternyata tipuan, akal-akalan ya Pak. Akal-akalannya Tritunggal. Tidak ada itu. Anda punya wewenang apa? Saya mau kasih tahu. Ya. Allah itu menjaga firman-Nya. Tidak mungkin ada terus,
Yuk kita sini ngumpul. Ini kitab ini masuk Alkitab, yang ini enggak. Apa wewenangmu? Rasul-rasul aja nggak kayak gitu. Rasul dulu menulis dipegang, Paulus pegang, gitu. Nanti lama-lama mereka ketemu, namanya juga perkembangan makin hari makin ini, mereka ketemu sama-sama Kristen toh. Ya, Petrus, jemaatnya Petrus ketemu jemaatnya Yohanes, ketemu langsung bawa kitab masing-masing gitu. Lalu ternyata ada ya kitab Yohanes sama Petrus, berbeda jarak, waktu penulisannya juga nggak sama, tapi kok nggak bertentangan. Ayo, saya mau nantang ini. Tunjukkan ayat Alkitab yang LAI yang bertabrakan ayatnya, nggak ada. Hebatnya ya. Ini karena mainstream, ini tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Korintus 3 ayat 16. Tunjukkan ayat Alkitab yang nabrak. Ya paling nunjukinya gini, Yesus datang tidak membatalkan Taurat. Kenapa membatalkan? Ya karena ada penjelasannya. Ya, Yesus tidak tahu hari kiamat. Kenapa sekarang tahu? Ya. Tidak ada yang bertabrakan. Ya, saya menantang kepada Tritunggal, tunjukkan ayat Alkitab yang nabrak, yang tabrakan, tidak ada. Tapi begitu Anda memasukkan kitabmu, Tertullianus, Deuterokanonika, langsung nabrak semua. Allah itu 3 pribadi, itu kan kitabmu. Langsung nabrak, wong Allah itu roh kok. Ayo, Allah itu 3 manifestasi, langsung nabrak. Wong Allah itu satu, bukan kesatuan. Kalau kesatuan itu Efesus 4 ayat 3, kesatuan antara roh dan damai sejahtera. Tapi Allah itu satu, tidak pernah kesatuan. Begitu Anda masukkan pendukung konsili, tipu-tipu konsili ini, maka langsung nabrak-nabrak yang mainstream. Ya, makanya LAI menjaga kemurnian Alkitab, ambil yang mainstream, diserang sana sini, pakai Yahudi lah, pakai apalah. Ya, terjemahan kata Yahweh itu salah. Sini debat sama HTD. Ya. Ya, Yahweh mental udah. Ya, hari ini kami ada debat tentang siapa nama diri Allah. Mereka dari Yahweh nggak akan berani. Ya, ya saudara-saudara ya, kami bersyukur LAI menjaga kemurnian Alkitab, ya, karena diizinkan oleh Tuhan. Ya, tidak terpengaruh sana sini. Berbagai dari luar nih, terutama para pendukung konsili Allah Tritunggal. Gitu. Wah, itu mah. Tetapi Alkitab mengatakan Allah itu esa. Ya. Jemaat mula-mula membongkar tipuan konsili. Konsili itu tipuan, saudara-saudara ya. Tidak ada wewenangnya seseorang itu mengatakan, ini kitab suci, ini bukan. Kitab suci itu diilhamkan oleh Yesus, dijaga oleh Yesus. Ya, kalau tulisan manusia pasti nabrak-nabrak. Ya begini Barnabas, kitab Yudas Iskariot, kitab Bartolomeus, di perjanjian lama katanya ada Henoh dan lain sebagainya. Coba Anda baca, nabrak sama yang kitab mainstream, kitab utama yang diilhamkan Allah ini. Ya, padat, singkat, dan clear. Jemaat mula-mula membongkar tipuan konsili. Konsili itu cuma tipuan karangan manusia untuk apa? Untuk justifikasi pengajaran mereka yang mendirikan kebenaran sendiri, menolak ya, atau tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Makanya semua pendukung konsili, semua gereja-gereja pendukung konsili, Allahnya Tritunggal, titik. Tetapi semua yang mau kembali ke Alkitab, mau kembali ke Alkitab yang mainstream, ya, Allahnya satu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Saudara, silahkan ikut sekolah Alkitab, ada option bahasa Indonesia maupun in English. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tardianta BWS. Haleluya, amin.